Wacana menghilangkan kolom agama di KTP Indonesia mulai bergulir demi mencegah diskriminasi di tengah masyarakat. Salah satu kelompok yang kerap didiskriminasi adalah penganut penghayat kepercayaan. Keyakinan mereka tidak dianggap negara sebagai agama. Rio Rizalino menemui sejumlah penghayat kepercayaan yang bercerita soal diskriminasi yang mereka alami. Itu ketika saya berobat ke sebuah rumah sakit. Kebetulan pada waktu itu mestikan kita naruh KTP ya untuk ditulis datanya. Ketika sampai di kolom kosong, orang ini yang mencatat ini, petugas yang di depan itu tanya, "Loh, Ibu kok agamanya kosong gitu? Ini agama apa?" Saya penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan itu apa? Dian Yeni Cahyawati masih ingat betul perlakuan kurang mengenakan yang ia alami di sebuah rumah sakit beberapa waktu lalu. Ia hendak berobat, namun petugas rumah sakit itu memperlakukannya beda hanya karena ia seorang penghayat kepercayaan. Saya bilang sama dia, saya di sini berobat, jadi tidak perlu Bapak bertanya agama saya. Tolong saya dilayani. Dian adalah seorang penghayat kepercayaan Sabto Darmo. Kepercayaan ini berkembang di Jawa Tengah sejak tahun 50-an. Keluarga Dian sudah 3 generasi menganut kepercayaan tersebut. Karena saya dilahirkan dari keluarga eyang saya, orang tua saya adalah penghayat kepercayaan, jadi saya menjadi seorang penghayat kepercayaan mungkin sejak lahir ya. Karena menganut aliran kepercayaan, kolom agama di kartu tanda penduduk Dian dikosongkan. Ini karena pemerintah Indonesia tidak mengakui aliran kepercayaan sebagai agama di Indonesia. Ini yang jadi pintu masuk diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, menurut Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya yang di Kalimantan, yang menganut agama kepercayaan itu mereka suruh masuk di agama Hindu misalnya. Kemudian yang di Jawa dia dipaksakan kepercayaan itu masuk di agama Islam misalnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat meresahkan, dan mereka juga resah karena akhirnya dia untuk misalnya kalau tidak punya KTP dia tidak bisa menikah. Soal sulitnya mencatatkan pernikahan dialami juga oleh penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Tanah Sunda, Jawa Barat. Salah satu penganutnya, Dewi Kanti, mengatakan untuk bisa menikah tidak sedikit penganut Sunda Wiwitan yang terpaksa mengaku memeluk agama resmi di Indonesia. Ketika kami tidak diakui, otomatis dalam kolom KTP itu hanya tertulis strip. Dan ketika muncul strip itu, stereotipnya adalah tidak beragama, tidak bertuhan. Dan dampak selanjutnya ketika misalnya kami memasuki jenjang sebuah perkawinan, di mana syarat sebuah perkawinan yang diberlakukan oleh negara adalah harus sesuai dengan agama. Bagi penganut Sunda Wiwitan yang tidak mau mengubah keyakinannya, mereka hanya bisa menikah secara adat tanpa dicatat oleh negara. Ini juga menimbulkan dampak yang panjang bagi penghayat. Ketika perkawinan tidak diakui oleh negara, maka muncullah permasalahan selanjutnya ketika legalitas perkawinan itu akan berpengaruh pada misalnya bidang pekerjaan, pendidikan, kemudian masalah sosial kemasyarakatan. Karena banyaknya diskriminasi yang dialami oleh penghayat kepercayaan, mereka meminta agar kolom agama di KTP sebaiknya dihilangkan. Saya akan sangat puas ketika kolom agama di KTP itu dihapuskan. Karena kolom agama di KTP hanya banyak menimbulkan konflik daripada mengambil nilai-nilai positifnya. Di situ terkandung sara dan diskriminatif yang sangat luar biasa. Bagaimana tanggapan pemerintah soal ini?